Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dede Sasmita. Saya akan menjelaskan terkait tugas pertemuan 6 algoritma clustering untuk mata kuliah data science. Ya, tugas di pertemuan 6 ini kita diminta mencari 5 kasus terkait dengan clustering yang ada di lingkungan kita. Nah, sebelumnya mungkin kita bahas dulu apa itu clustering. Ya, cluster merupakan kumpulan objek yang serupa antara mereka dan tidak mirip dengan objek milik cluster lain. Clustering proses pengorganisasian objek ke dalam kelompok yang anggotanya serupa dalam beberapa hal. Clustering ini mengidentifikasi kelompok dari suatu data berdasarkan kemiripan atribut, namun tidak satupun atribut digunakan untuk proses pembelajaran. Karena tidak ada label, maka kita beri petunjuk pada algoritma di mana kita bisa menentukan kriteria kemiripannya. Nah, ini adalah contoh dari clustering, dari data yang kita punya dengan bermacam-macam data. Dengan melakukan clustering, kita bisa mengkelompokkan berdasarkan warna, contohnya contoh warna hijau, warna biru, dan warna biru tua. Nah, lanjut ke tugas yang diberikan kepada kami, yaitu memberikan 5 contoh clustering di dalam lingkungan sekitar kita. Yang pertama, contoh clustering atau pengelompokan barang di minimarket sesuai dengan kategori. Mungkin kita biasa melihat di minimarket atau supermarket untuk produk-produk yang dijual di mereka itu sudah dikelompokkan berdasarkan jenisnya ya. Contohnya ada bahan pokok, ada yang kosmetik, ada buti minuman, ada cemilan. Jadi ini sudah di clustering ya, sudah dikelompokkan berdasarkan jenis yang yaitu jenis produk yang dijual. Lalu contoh lainnya, clustering di ruang perawatan di rumah sakit. Misalnya salah satu contoh di lantai 1 itu khusus untuk poliklinik, lantai 2 khusus untuk pasien anak-anak, dan lantai 3 khusus untuk pasien dewasa. Nah, hal ini untuk memudahkan baik dari pihak rumah sakit ataupun dari pihak pasien untuk bisa menyesuaikan ya dengan lantai yang sudah disediakan. Nah, contoh lain yang ketiga adalah clustering untuk segmentasi pengguna dalam aplikasi streaming Netflix contohnya. Dalam hal ini contoh ada layanan film anak-anak, lalu layanan film untuk usia remaja dan dewasa. Ini sebagai contoh visualisasinya. Jadi Netflix sudah mengkategorikan ada beberapa akun dengan beberapa kategori, ada yang sifatnya dewasa, ada pula yang anak-anak. Nah, ketika kita memakai akun anak-anak itu sudah langsung ditampilkan film-film yang relevan dengan usia anak tersebut. Dan jika kita memakai akun yang dewasa atau remaja ke atas, ini akan disuguhkan film-film yang relevan dengan usianya. Yang berikutnya, contoh clustering di pelayanan di Samsat ya. Sebagaimana kita ketahui, di Samsat banyak sekali layanan dan mungkin sudah ya untuk mempermudah para konsumen yang nantinya datang ke Samsat, ini dibagi menjadi layanan untuk pembuatan SIM baru sebagai contohnya ya. Ada layanan perpanjangan SIM dan STNK. Ini sebagai visualisasinya, jadi setiap orang yang nanti akan menggunakan jasa layanan di Samsat itu sudah bisa mendaftar sesuai dengan layanan itu masing-masing. Nah, yang kelima, contoh clustering lainnya yaitu clustering UMKM berdasarkan jenis produk di festival atau pasar. Nah, ini kita bisa dilihat ada UMKM makanan, ada UMKM pakaian, ada UMKM juga yang kerajinan tangan gitu ya. Dan ini disesuaikan dengan booth dari yang sudah disiapkan oleh panitia gitu ya. Sehingga para pedagang atau pelaku UMKM bisa mendaftar sesuai dengan kategori dari UMKM-nya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan ya contoh dari 5 clustering yang ada di lingkungan sekitar.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.